Halo guys, masih bersama David di sini. Di channel kesayangan barudak semua dimanapun kalian berada. Kumaha daramang guys kalian teh, seperti biasa guys, di sini akan merangkum sebuah film yang seru dan menarik tentunya. Film yang akan bahas kali ini yaitu, film Shawshank Redemption 1944. Film ini bercerita tentang seorang narapidana yang berhasil kabur dari sebuah penjara yang kejam dan korup. Seperti apa cara pria ini melakukan aksi kaburnya? Simak video ini sampai habis, dan jangan lupa untuk like, subrek jeung diserkeun ka barudak-barudak yang lain ya guys. Hatur nuhun langsung wae kita ke videonya guys, cekibrot. Di awal film kita diperlihatkan sebuah persidangan seorang pria bernama Andi. Andi diminta menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada seorang pengacara dan hakim di persidangan tersebut. Karena diduga Andi ini telah membunuh istrinya yang berselingkuh dengan seorang pria lain. Andi yang sudah mengetahui perselingkuhan istrinya pun, menjelaskan saat itu sedang bertengkar hebat, karena sudah ketahuan berselingkuh. Istrinya bergegas mengemasi barang-barang dan berniat untuk pergi menemui selingkuhannya tersebut. Sesaat kemudian, Andi yang sedang di dalam mobil berniat untuk mencari mereka berdua. Andi yang sedang memegang pistol dan mabok emplay pun sempat berniat untuk membunuh mereka. Namun hal tersebut tidak jadi ia lakukan sampai pada akhirnya Andi pulang ke rumah untuk tidur. Terlihat si pengacara yang tidak terima berusaha untuk memojokkan seolah-olah tak mau mendengar alasan apapun dari Andi. Si pengacara juga berusaha membeberkan bukti-bukti, termasuk jasad istri dan selingkuhannya di atas ranjang dengan luka tembak. Setelah beberapa perdebatan di persidangan terjadi, akhirnya hakim pun memutuskan untuk menjatuhi Andi hukuman, yaitu berupa penjara seumur hidup. Scene berpindah kepada seorang pria bernama Red. Red merupakan seorang tahanan atau narapidana yang dihukum 30 tahun penjara. Terlihat Red sedang melakukan sidang pembebasan bersyarat, walaupun Red sudah berubah dan bersikap baik saat di penjara. Hal itu pun ditolak entah karena alasan apa. Lalu di sebuah penjara bernama Shawshank, para tahanan berkumpul untuk melihat para tahanan baru yang baru saja tiba di penjara itu. Dengan salah satu dari para tahanan baru ini yaitu Andi. Para tahanan baru ini pun berjalan dibawa masuk ke ruang pemeriksaan. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan kepala penjara yaitu Norton, dan kepala sipir penjara bernama Hadley. Terlihat Norton sedang memberitahukan segala peraturan yang ada di penjara kepada Andi dan tahanan lainnya. Lalu setelah itu mereka semua dimandikan, dengan cara disemprotkan air seperti ini, dilempari bedak orok, dan langsung dimasukkan ke dalam sel mereka masing-masing. Kemudian di malam harinya, ada seorang tahanan baru bernama Bom-Bom, yang merengek minta dibebaskan karena sangat ketakutan dan tidak kuat berada di penjara tersebut. Hal itu pun memancing emosi dari si kepala sipir, karena terus merengek dan tidak mendengar perintahnya untuk berhenti. Si kepala sipir pun akhirnya melakukan ini. Setelah si Bom-Bom pingsan, kepala sipir pun memerintahkan kepada anak buahnya agar membawanya ke klinik penjara. Di keesokan harinya, Andi yang baru saja akan makan siang, menemukan seekor ulat di makanannya. Lalu tak lama setelah itu, seorang kakek bernama Brooks meminta ulat tersebut. Sempat berpikir apakah ulat itu akan dilebok olehnya. Ternyata ulat tersebut ia berikan kepada peliharaannya yaitu seekor manuk yang dia temukan jatuh dari sarangnya. Kemudian seorang pria bernama Sandut, yang bertugas di klinik penjara pun mengabarkan, bahwa setelah kejadian semalam si Bom-Bom telah mati, akibat kekejaman dan pukulan keras ke kepala yang dilayangkan oleh si kepala sipir. Kemudian saat Andi sedang mandi, ia dihampiri seorang pria pecinta liang bool bernama Jalu. Ia bermaksud merayu dengan gombalan anak SD. Andi yang risih dengan rayuan kaum berbatang pun, pergi dan merasa jijik dengan si Jalu tersebut. Sesaat kemudian, Red yang sedang bermain alung bola dihampiri oleh Andi, yang berniat memesan barang yang dibutuhkannya, karena mengetahui bahwa Red memiliki akses untuk bisa mendapatkan barang yang ia pesan dari luar, dan selalu berhasil menyelundupkan barang apapun. Kemudian Andi pun memesan sebuah palu batu kepada Red, dan itulah awal mula mereka berteman. Lalu kemudian barang yang dipesan pun akhirnya mulai diselundupkan. Red. Akhirnya Andi pun mendapatkan palu batu tersebut. Di lain harinya, Andi kembali didatangi si Jalu yang memaksa ingin memboolnya.
Andy yang tidak ingin liangnya ternodai akhirnya melawan dengan sekuat tenaga. Walaupun begitu Andy berhasil menghadang perbuatan si Jalu, namun harus dipukuli hingga babak belur dibuatnya. Singkat cerita Andy, Red dan beberapa tahanan lain ditugaskan untuk bekerja di luar ruangan, lebih tepatnya memperbaiki atap pabrik. Kemudian Andy yang mendengar obrolan dari si kepala sipir pun mulai mendekatinya, berusaha untuk membantu dan memberikan solusi kepadanya. Namun hal itu pun tak berjalan mulus. Saat si kepala sipir akan mendorong Andy dari atas gedung, dirasa cukup masuk akal. Andy yang terus memberikan saran dan hanya meminta imbalan gambling untuk teman-temannya. Akhirnya si kepala sipir pun tak jadi mendorongnya, dan memberikan gambling permintaannya itu. Courtesy of the heart is screwed. Lalu saat sedang pemutaran film, Andy menghampiri Red yang sedang menonton. Dia minta untuk agar Red memberikannya sebuah poster, dan Red pun menyanggupinya. Kemudian saat Andy meninggalkan Red, Andy kembali diganggu si Jalu dan babaturan Na, yang berniat seperti biasalah guys, namun hal itu tetap tidak bisa terjadi setelah Andy yang berontak dan harus dipukuli kembali, sampai harus sebulan di klinik penjara. Si Jalu yang dimasukkan ke ruang isolasi pun akhirnya bebas dan akan kembali ke selnya sendiri, namun saat berada di dalam sel, dia dikagetkan dengan adanya si kepala sipir di dalam selnya. Tanpa diduga si kepala sipir menghajar si Jalu hingga babak belur, sampai-sampai si Jalu harus menggunakan kursi roda dan tidak bisa berjalan lagi, serta harus dipindahkan ke rumah sakit keamanan minimum di utara Amerika. Sementara itu, poster yang Andy pesan kepada Red akhirnya datang, dan tak lama kemudian para sipir dan kepala penjara sedang akan melakukan pemeriksaan sel. Andy yang tidak memperlihatkan gelagat mencurigakan pun akhirnya tak dicurigai dan berhasil menjaga palu batu yang ia miliki. Andy yang mulai dekat dengan kepala penjara dan para sipir pun akhirnya mengutarakan kepada Norton bahwa dia akan menulis surat kepada Senat dan meminta dana dari mereka. Setelah Norton menyetujui hal itu, Andy pun terus menulis surat itu setiap minggu. Singkat cerita Andy sekarang bertugas di bagian pengembalian pajak para penjaga, dan juga kepala penjara Shawshank. Hal itu membuat Andy jadi lebih dekat dengan kepala penjara, dan lama-kelamaan akan mengetahui semua kebusukan yang terjadi di penjara Shawshank ini. Lalu kemudian si kakek Brooks terlihat sedang akan melepaskan peliharaannya, dan dengan berat hati si kakek harus melepaskannya. Singkat waktu ternyata si kakek Brooks sudah resmi dibebaskan dari penjara, karena sudah 50 tahun di dalam penjara. Terlihat si kakek kebingungan dan seperti merasa tidak nyaman saat berada di lingkungan masyarakat. Dia berjalan sambil melamun sampai-sampai hampir tertabrak mobil yang sedang melaju. Kemudian Dewan Pembebasan bersyarat memberikan si kakek sebuah rumah tinggal, dan pekerjaan memasukkan bahan makanan atau kasir di Indomaret. Lalu setiap pulang bekerja si kakek selalu pergi ke taman untuk menghabiskan waktu dengan memberi makan manuk-manuk yang ada di sana, dan berharap manuk peliharaannya bisa menemuinya dan menyapanya. Namun hal itu tak pernah terjadi. Si kakek yang setiap malam tak bisa tidur dan selalu mimpi buruk, selalu merasa ketakutan. Sempat berpikir untuk merampok Indomaret tempat ia bekerja, agar bisa dimasukkan kembali ke penjara. Kakek Brooks pun tak jadi melakukannya karena dengan fisiknya yang sudah seperti ini, dan tak mungkin berhasil melakukannya. Si kakek yang sudah tidak betah di rumah tersebut, selalu merasa lelah dan ketakutan, berusaha memutuskan untuk tidak tinggal. Si kakek menaiki sebuah kursi dan meja, lalu menuliskan sesuatu di dinding kamar tersebut, sebelum akhirnya mengakhiri hidupnya di tempat tersebut. Kabar tersebut sudah sampai kepada Andy dan Red, mereka sangat terpukul dengan kematian si kakek. Keduanya seakan tak menyangka bahwa Brooks si kakek akan melakukan hal ini. Singkat cerita surat yang setiap minggu Andy kirim, setelah 6 tahun akhirnya mendapat respon dan negara bersedia mengalokasikan dana untuk proyek pembangunan perpustakaan penjara, dan perpustakaan distrik juga bersedia untuk memberikan buku dan beberapa barang yang mungkin saja bisa diperlukan untuk perpustakaan penjara tersebut. Kemudian terlihat Andy sedang mencatat setiap hasil transaksi keuangan yang masuk, didatangi oleh Norton dan meminta Andy untuk memasukkan catatan tersebut ke dalam sebuah brankas, yang hanya diketahui dirinya. Di keesokan harinya Andy dan Red yang sedang mengobrol di perpustakaan, sedang membahas tentang kekotoran di penjara ini. Andy mengatakan bahwa Norton banyak menipu orang, suap demi suap, dan sungai uang kotor yang mengalir di penjara ini. Andy berniat untuk membongkar semua rahasia kotor yang dilakukan Norton di penjara ini. Singkat cerita, penjara Shawshank kembali kedatangan para narapidana baru. Salah satu dari narapidana tersebut bernama Tom.
Singkatnya Tom langsung berteman dengan Andy dan semua temanya. Si Tommy ini sudah punya istri dan bayi perempuan, dan sering keluar masuk penjara. Beberapa saat kemudian, Tom mendatangi Andy dan bermaksud untuk memintanya untuk membantu agar bisa lulus diploma SMA, namun Tom ini terkendala dengan tidak bisa lancar membaca. Alhasil Andy pun mulai menjadi mentor si Tom. Tom yang serius juga terlihat mulai menunjukkan hasil yang baik. Setiap hari ia selalu belajar dan belajar tanpa mengenal lelah, hingga akhirnya Andy pun mulai senang akan hal itu. Singkat cerita, Tom menceritakan hal tentang apa yang terjadi pada kasus yang terjadi pada Andy. Saat itu Tom berada di penjara Thomaston dan dihukum selama 3 tahun. Lalu saat 6 bulan sebelum keluar, Tom mendapat teman sel baru. Dia bernama Elmo. Dia mengatakan bahwa Elmo telah melakukan pembunuhan kepada seorang pria yang sedang bersama seorang wanita. Dan singkatnya wanita itu ternyata istri dari si Andy. Akhirnya fakta pun terkuak. Ternyata dalang dibalik pembunuhan tersebut yaitu Elmo. Saat mendengar hal itu Andy pun langsung pergi dari sana. Kemudian Andy menemui Norton di kantornya. Andy berusaha menjelaskan hal yang tadi dikatakan oleh Tom kepadanya. Andy juga berharap mendapat persidangan baru, karena adanya kesaksian Tom tadi, dan meminta Norton untuk mengabulkan permintaan tersebut. Akan tetapi Norton terus saja mengelak dan tak mau membantu Andy. Lalu Andy yang mengatakan jika bebas dia tidak akan membocorkan kebusukan tentang penjara ini pun membuat Norton murka, dan tak terima dengan perkataan Andy tadi. Akhirnya Andy pun harus masuk ke sel isolasi selama 1 bulan. Beberapa saat kemudian, Tom dihampiri sipir penjara untuk menghadap kepada Norton. Saat bertemu, Norton menanyakan kepada Tom tentang kesaksian yang dia berikan kepada Andy, dan memastikan apakah itu semua benar. Tom pun menjawab bahwa dia jujur dan bersedia bersaksi di persidangan di depan hakim dan juri. Namun Norton yang ketakutan jika kebusukannya terbongkar pun dengan tega membunuh Tom saat itu juga. Keesokan harinya, Norton mendatangi Andy di ruang isolasi dan melakukan playing victim. Dia mengatakan bahwa Tom telah mati saat mencoba untuk kabur dari penjara, padahal seperti yang kita tahu jika dialah orang yang sudah membunuh Tom saat malam tadi, dan meminta Andy untuk melupakannya. Andy yang sudah muak dan tidak mau kembali untuk menjalankan penipuan lagi pun tak bisa semudah itu, karena Norton mengancam akan memberikan hukuman yang lebih berat, dan perpustakaan yang sudah ia bangun akan dibakar. Singkat cerita, setelah Andy keluar dari ruang isolasi, terlihat dia sedang mengobrol dengan Red. Di sana Andy merencanakan akan pergi ke suatu pulau kecil di Samudra Pasifik, yaitu Zihuatanejo, di Meksiko. Lalu Andy mengatakan pada Red jika suatu saat dia keluar dari penjara ini, dia harus menuju ke suatu tempat yang bernama Buxton. Kemudian di sana ada dinding batu panjang dengan pohon besar di ujung utara. Kemudian dia harus mencari batu yang tak berasal dari main, sepotong kaca vulkanik hitam dan berjanji untuk mencari tempat tersebut. Singkat kisah, Red dan temannya sedang makan siang di kantin. Mereka semua sedang membicarakan tentang Andy, dan mengkhawatirkan keadaan Andy. Mereka menganggap Andy akan melakukan hal yang tidak diinginkan, terlebih saat Junet mengatakan bahwa tadi Andy meminta tali panjang kepadanya. Namun Dadang pun tak berpikir hal itu akan dilakukan terjadi oleh Andy, karena dia tahu Andy tidak akan melakukan hal putus asa tersebut. Di malam harinya, saat selesai mencatat semua hasil transaksi dana yang masuk, akhirnya Andy dihampiri oleh Norton agar segera menyelesaikan pekerjaannya, dan menyuruh Andy untuk menyemirkan sepatunya. Setelah selesai Andy pun berjalan menuju selnya. Di keesokan harinya, seperti biasa para tahanan mendengar alarm dan keluar dari selnya masing-masing untuk dicek, akan tetapi hanya Andy yang tidak terlihat di depan selnya. Saat sipir yang bertugas mengecek selnya mereka pun dikagetkan dengan Andy yang sudah menghilang. Di sisi lain Norton yang akan memakai sepatunya dibuat kaget saat yang ia lihat adalah sepatu buluk milik Andy. Kemudian Norton akhirnya menuju ke sel Andy, dan ingin semua orang yang ada di sel diinterogasi terutama Red. Kemudian saat Red diinterogasi dia pun tak menyangka bahwa Andy bisa kabur dari penjara tersebut. Sempat bingung dengan cara Andy melarikan diri, mereka semua pun dikagetkan dengan lubang yang telah dibuat Andy selama di penjara ini. Kemudian pencarian pun dilakukan, para polisi bergegas mencari di sekitaran penjara tersebut namun tak menemukannya. Mereka hanya menemukan pakaian penjara, sebatang sabun dan palu batu yang digunakan Andy untuk melakukan penggalian lubang. Andy melakukan penggalian lubang tersebut selama kurang dari 20 tahun. Kita akan diperlihatkan bagaimana Andy melakukan semuanya.
Awalnya Andi yang berniat untuk menulis namanya di tembok, dan tak sengaja menjatuhkan bongkahan tembok yang tidak terlalu kuat. Tembok yang sudah rapuh membuat Andi lebih mudah untuk melubangi tembok, dan menutupi lubang tersebut dengan poster yang ia minta kepada Red. Kemudian jika saat di luar penjara Andi membuang serpihan batu atau tembok dengan cara seperti ini. Hal itu ia lakukan selama bertahun-tahun. Singkatnya lalu saat malam sebelum Andi melarikan diri, ia sempat menukarkan catatan tersebut sebelum memasukkannya ke brankas. Andi yang sedang berjalan menuju ke selnya pun tak disadari oleh sipir penjara, bahwa dia sedang memakai sepatu milik Norton yang sempat menyuruhnya untuk menyemirkannya sebelum pulang. Lalu saat di dalam sel Andi mulai mengemasi berkas yang akan ia jadikan bukti kejahatan Norton selama ini, dan Andi pun memulai aksinya. Andi yang sudah melewati lubang yang dibuatnya, tembus menuju ke saluran pipa pembuangan, memanfaatkan petir yang keras. Andi pun berusaha sekuat tenaga untuk menjebol pipa tersebut agar tidak terdengar, dan bisa masuk melalui pipa pembuangan tersebut, dan keluar menuju sungai. Andi yang berada di dalam pipa pembuangan kaduk merasa sangat jijik dan utas saat merangkak. Dengan susah payah dan perjuangan, akhirnya Andi berhasil keluar dari saluran pipa tersebut, menuju ke sebuah sungai pembuangan. Lalu tak lama kemudian, Andi telah berhasil mengirimkan berkas bukti kasus korupsi yang terjadi di penjara Shawshank kepada sebuah percetakan koran. Alhasil berita tersebut dicetak dan berita tersebut viral dan sudah sampai terdengar oleh Norton. Norton yang shock pun tak bisa berbuat apa-apa, dia yang bingung dan takut akan dipenjara malah lebih melakukan ini. Singkat cerita, Red pun dibebaskan dari penjara Shawshank karena berhasil mendapat izin bebas bersyarat dari Dewan Pengadilan. Red ditempatkan di rumah tinggal yang sama dengan kakek Brooks sewaktu itu, dan juga mendapatkan pekerjaan yang sama yaitu karyawan Indomaret. Sama halnya dengan kakek Brooks, Red pun seakan tidak mampu menjalani hidupnya setelah keluar dari penjara. Akhirnya Red pun bermaksud untuk mencari lokasi yang pernah dikatakan Andi, dan singkat cerita, Red berhasil menemukan apa yang telah Andi berikan kepadanya. Selesai dengan itu Red berniat untuk menemui Andi ke Meksiko, lebih tepatnya pulau kecil di Samudra Pasifik, yaitu Zihuatanejo. Andi yang sedang memperbaiki kapal pun akhirnya tersenyum saat Red datang menghampirinya, dan kedua sahabat ini pun berpelukan. Dan film pun tamat. Oke guys, gimana menurut kalian filmnya? Hatur nuhun buat kalian yang sudah nonton, jangan lupa subrek sampai bertemu di video selanjutnya, bye-bye.